warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ariratri, NIM 1952000032, kelas 6A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Gali Yofi Prayogo, NIM 1952000029, kelas 6A Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marisa Kumalasari, NIM 1952000016, dari kelas 6A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Arumandasari Latifah, NIM 1952000010, dari kelas 6A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Latar belakang. Dalam melaksanakan tugas mengajar, seorang guru pasti pernah dihadapkan pada permasalahan, baik yang terjadi dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, tetapi masih dalam konteks pendidikan di sekolah. Penelitian tindakan kelas merupakan alternatif pengembangan dan perbaikan dalam proses pembelajaran yang memfokuskan penelitian untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu melakukan penelitian ini dengan tujuan agar ia dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang dikelolanya, dan sebagai salah satu unjuk kerja seorang guru yang profesional. Oleh karena itu, guru harus mengerti langkah-langkah dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan. Yang keempat, untuk mengetahui tindakan. Yang kelima, untuk mengetahui pengamatan. Yang keenam, untuk mengetahui refleksi. Yang ketujuh, untuk mengetahui laporan hasil akhir tindakan. Selanjutnya yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan upaya guru yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul di kelas dan pengalaman yang dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang akan berdampak pada hasil pelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan pokok pada tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan perencanaan yang baik, guru pelaksanaan PTK akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak lebih efektif. Untuk itu, tahapan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, perumusan masalah, yang ketiga, analisis penyebab masalah, yang keempat yaitu pengembangan intervensi. Identifikasi masalah. Untuk itu, beberapa langkah berikut dapat digunakan dalam menemukan masalah yang baik. Yang pertama, masalah harus real dan on the job problem oriented, yang artinya masalah tersebut di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkan. Masalah itu pun datang dari pengamatan atau pengalaman seorang guru sendiri melalui kegiatan sehari-hari, bukan datang dari pengamatan atau pengalaman orang lain. Yang kedua, masalah harus problematik. Artinya, masalah tersebut perlu dipecahkan. Tidak semua masalah pendidikan atau pembelajaran yang nyata atau real adalah masalah-masalah yang problematik, karena pemecahan masalah tersebut kurang mendapatkan dukungan literatur atau sarana, prasarana atau birokratis. Pemecahan masalah belum mendesak dilaksanakan dan ternyata guru tidak mempunyai wewenang penuh untuk memecahkan. Yang ketiga, masalah harus memberi manfaat yang jelas. Artinya, pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Untuk itu, pilihlah masalah penelitian yang memiliki asas manfaat secara jelas.
apa yang terjadi apabila masalah tersebut dilontarkan beberapa pertanyaan. Yang keempat, masalah PTK harus fleksibel. Apakah dilihat dari sumber daya peneliti, waktu, dana, dukungan, birokrasi, dan seterusnya, masalah tersebut dapat dipecahkan. Dengan kata lain, tidak semua penelitian yang harus real problematik dan manfaatnya jelas selalu fleksibel. Untuk itu, harus dipilih masalah-masalah yang fleksibel dengan pertimbangan faktor-faktor pendukung di atas. Perumusan masalah. Untuk mudah dimengerti, masalah tersebut perlu memberikan informasi tentang yang pertama, apa yang dimasalahkan atau dibuat. Yang kedua, siapa yang terlibat sebagai objek masalah atau who. Yang ketiga, di mana terjadinya masalah atau where. Yang keempat, kapan terjadinya masalah atau when. Yang kelima, bagaimana penyimpangan dan beberapa besar penyimpangan atau who much. Analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah atau problem causes merupakan langkah kedua planning yang penting dilakukan. Setelah mendapatkan masalah problematik, bermanfaat, dan dapat dipecahkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab masalah tersebut melalui brainstorm atau secara kolaboratif. Analisis penyebab munculnya masalah dapat dijabarkan dengan mudah dengan memahami berbagai kemungkinan penyebab masalah tersebut. Suatu tindakan atau alternatif solution atau action dapat dikembangkan. Untuk memastikan akar penyebab masalah tersebut, beberapa teknik pengumpulan data dapat diterapkan. Misalnya, yang pertama, mengembangkan angket, yang kedua, mewawancari siswa, dan ketiga, melakukan observasi langsung kelas. Lanjutan, data dicoba diidentifikasi dan dianalisis untuk menentukan penyebab yang paling mungkin atau the most problem cause. Dan data dikumpulkan melalui 1. Angket, 2. Wawancara, 3. Yang ketiga, observasi kelas. Data tersebut kemudian dianalisis atau secara kolaboratif dan disimpan. Akan tetapi, melalui kolaborasi dan analisis data, penyebab sesungguhnya adalah kualitas belajar mengajar yang tidak kondusif atau mendukung atau mendorong bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris umumnya. Siswa menganggap bahwa akar penyebab masalah kualitas belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar mengajar satu arah. Yang kedua, cara guru mengajar membosankan atau kurang menarik. Yang ketiga, pelajar bahasa Inggris kurang membekali siswa. Dan yang keempat, pelaksanaan sistem pembelajaran semester tidak berjalan dengan baik. Akar penyebab masalah tersebut perlu dianalisis sehingga bentuk intervensi atau action atau solusi dalam PTK dapat dikembangkan cara lebih tepat. Saya akan menjelaskan langkah-langkah PTK. 2. Tindakan. Acting atau intervensi dilaksanakan peneliti untuk memperbaiki masalah. Langkah-langkah praktis tindakan diuraikan. Apa yang pertama kali dilakukan? Bagaimana organisasi kelas? Siapa yang perlu menjadi kolaborator? Dan siapa yang mengambil data? Pada saat pelaksanaan ini atau acting, guru harus mengambil peran dalam pemberdayaan siswa sehingga mereka menjadi agen objek bagi diri dan kelas. Kelas diciptakan sebagai komunitas belajar daripada laboratorium tindakan. Jadi, cara-cara empiris membagikan kelas menjadi kelompok kontrol dan treatment harus dihindarkan. Selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksanaan intervensi tindakan mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati. Peneliti yang akan mengubah atau melaksanakan perbaikan atas metode atau tindakan kelas perlu ada
alasan yang mendasar dan ada kesepakatan bersama. Untuk itu, situasi kelas ataupun faktor lain yang dapat mempengaruhi penyimpangan kegiatan di kelas harus dihindari, sehingga perubahan yang muncul benar-benar berakibat adanya tindakan yang sengaja dilakukan untuk perbaikan atau karena faktor lain. Yang ketiga adalah pengamatan. Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran. Efek dari suatu intervensi atau action terus dimonitor secara reflektif. Nah, di dalam observasi atau pengamatan ini terdapat 1. Pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data dalam PTK tidak jauh berbeda dengan prinsip pengumpulan data pada jenis penelitian yang lain. Dengan kata lain, prinsip pengumpulan data pada penelitian formal dapat diterapkan pada PTK. Pada umumnya, dalam PTK, data baik kualitatif maupun kuantitatif dimanfaatkan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, yaitu perubahan pada kinerja guru, hasil prestasi siswa, perubahan kinerja siswa, dan perubahan suasana kelas. Kedua, sumber data. Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat. Misalnya, seorang guru atau peneliti ingin mengungkapkan masalah minat siswa meneruskan sekolah sesudah lulus. Untuk penelitian ini, data diambil dari guru kelas, dokumen yang akan bagian administrasi, dan memberi angket kepada orang tua. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa guru atau peneliti tersebut kurang tepat dalam menentukan sumber data. Hal yang tepat dilakukan adalah langsung berwawancara atau memberi angket kepada siswa, bukan kepada guru, staf administrasi, atau orang tua. Di samping siswa, ada beberapa sumber data lain yang dapat dimanfaatkan dalam PTK, yaitu buku harian, angket, dan hasil belajar. Dalam hal ini, untuk menetapkan sumber data dalam penelitian harus dipikirkan dengan matang siapa atau apa yang akan dijadikan sumber data. Yang ketiga, critical friend. Dalam penelitian tindakan, teman atau yang mungkin akan dijadikan kolaborator oleh peneliti memainkan peran yang sangat penting dalam PTK. Critical friend merupakan pihak ketiga yang dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian tindakan. Mereka seorang kritikus yang mampu dan bersedia memberikan saran positif dalam pelaksanaan PTK. Meskipun demikian, para anggota tim penelitian tindakan harus hati-hati dalam memilih critical friend tersebut agar tidak menyulitkan. Mereka orang-orang yang siap membantu dan ahli dalam bidangnya atau dapat diambil dari dosen, konsultan pendidikan, guru, teman, dan tenaga ahli. Yang keempat, analisis data. Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisis data. Walaupun data yang telah dikumpulkan lengkap dan valid, jika peneliti tidak mampu menganalisisnya, maka datanya tidak akan memiliki nilai ilmiah yang dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan kegiatan. Pengumpulan data yang benar dan tepat merupakan jantungnya penelitian tindakan. Sedangkan analisis data akan memberi kehidupan dalam kegiatan penelitian. Untuk itu, seorang peneliti perlu memahami teknik analisis data yang tepat agar manfaat penelitiannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi secara kritis. A. Pada siswa, B. Suasana kelas, dan C. Guru. Pada tahap ini, guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, dan seberapa jauh intervensi telah menghasilkan perubahan secara signifikan. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, penelitian mencoba untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan yang terjadi akibat tindakan yang telah dilakukan.
Hal ini, jika menemukan cara atau strategi, maka diperlukan rencana untuk melaksanakan tindakan atau siklus berikutnya. Siklus ini merupakan perbaikan dari siklus sebelumnya. Tahapan ini, setiap siklus perlu disusun rencana yang matang dengan memperhatikan hasil refleksi siklus sebelumnya. Saya, Arumandasari Latifah, menjelaskan contoh siklus. Keempat rangkaian kegiatan itu dinamakan kegiatan satu siklus atau satu putaran kegiatan. Dengan demikian, PTK dimulai dengan siklus yang pertama yang terdiri dari 4 kegiatan. Berdasar hasil seleksi, akan diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan pada siklus pertama. Selanjutnya, tindakan tersebut diulang. Tindakan ulangan atau yang telah diperbaiki itu disebut sebagai siklus kedua. Kegiatan pada siklus kedua dapat berupa kegiatan sama dengan kegiatan sebelumnya dengan berbagai tambahan, perbaikan, dan tindakan terdahulu yang tentu saja diajukan untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang ditemukan dalam siklus pertama. Jika sudah selesai dengan siklus kedua dan guru belum merasa puas, dapat melanjutkan dengan siklus ketiga yang cara dan tahapannya sama dengan siklus terdahulu. Tidak ada ketentuan tentang berapa kali siklus harus dilakukan. 5. Untuk mengetahui laporan hasil akhir tindakan. Jika penelitian sudah dianggap selesai, maka peneliti perlu menyusun laporan penelitian. Hal yang perlu ditulis pada laporan setidaknya menyangkut aspek yang berkaitan dengan hal-hal berikut. A. Setting yang memberi gambaran tentang kondisi lapangan atau kelas tempat penelitian dilakukan. B. Penjelasan hasil pelaksanaan tiap siklus dengan data lengkap hasil pengamatan disertai hasil refleksinya. C. Setelah semua siklus dijelaskan, kemudian dianalisis dengan memperhatikan hasil keseluruhan siklus. Jika peneliti merasakan bahwa identifikasi terhadap masalahnya kurang pas, peneliti dapat mengulangi lagi mencari penyebab dan kemudian mengembangkannya dalam bentuk intervensi sehingga mencapai siklus keempat, kelima, dan seterusnya dengan intervensi yang dikembangkan berbeda. Hal yang penting bahwa penelitian tindakan yang berorientasi pada perbaikan yang jalannya seringkali berkelak-kelok akan diakhiri dengan kepuasan hasil kerja dan mampu mengembangkan proses pembelajaran di kelas yang diikuti oleh peningkatan prestasi belajar siswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.